Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Dwi Mardiah dengan NIM 877080055. Saya berasal dari UPBJJ Surakarta dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di SD. Untuk memenuhi tugas mata kuliah 1 Filsafat Ilmu, di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 peran filsafat ilmu, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Sebelum melanjutkan ketiga peran tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu diperoleh, serta untuk apa ilmu itu digunakan. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 pilar utama, yaitu tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Apa sih ontologi itu? Yuk kita bahas. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat atau realitas atau keberadaan sesuatu. Dalam konteks ilmu pendidikan, ontologi menjawab pertanyaan, apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu. Misalnya dalam ilmu biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup. Dalam ilmu fisika, objek kajiannya adalah benda dan energi. Sedangkan dalam ilmu sosial, objeknya adalah perilaku manusia dalam masyarakat. Ontologi juga tidak hanya membahas objeknya saja, tapi juga hakikat dari objek tersebut, apakah bersifat nyata, abstrak, atau dapat diamati secara langsung. Jadi, ontologi berfungsi sebagai dasar untuk menentukan ruang lingkup suatu ilmu, sehingga ilmu memiliki batasan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan ilmu yang lainnya. Yang kedua adalah epistemologi. Selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar? Dalam ilmu pengetahuan, ada berbagai metode untuk memperoleh pengetahuan seperti observasi atau pengamatan, eksperimen atau percobaan, penalaran logis, serta metode ilmiah. Epistemologi juga membahas tentang kriteria kebenaran, misalnya apakah pengetahuan itu berdasarkan fakta, apakah dapat diuji ulang, serta apakah logis dan konsisten. Contohnya, dalam penelitian ilmiah, kita harus mengikuti langkah-langkah seperti merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Jadi, epistemologi memastikan bahwa ilmu yang kita peroleh itu valid, dapat dipercaya, dan sistematis. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, ilmu itu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam aksiologi, kita juga membahas etika penggunaan ilmu, dampak ilmu terhadap masyarakat, dan tujuan dari pengembangan ilmu. Contohnya, ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Ilmu teknologi digunakan untuk mempermudah kehidupan. Namun, jika disalahgunakan seperti membuat senjata berbahaya, maka hal tersebut melanggar nilai aksiologinya. Jadi, aksiologi berfungsi untuk mengarahkan ilmu agar digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat. Keterkaitan dari ketiga pilar tersebut, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahui, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk satu kesatuan dalam filsafat ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas, dan tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar, sedangkan tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan.
Sebagai kesimpulannya, ketiga peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan dasar utama dalam filsafat ilmu yang membantu kita memahami hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan tujuan penggunaan ilmu. Dengan memahami ketiga hal ini, kita dapat menggunakan ilmu secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video yang dapat saya presentasikan. Bila ada kesalahan dari ucapan maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.